Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Lini Kurniasi dalam praktikum biokimia hewan untuk prodi kesehatan hewan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengenai nama dan sifat dari bahan-bahan kimia yang umum digunakan dalam analisis biokimia di laboratorium. Nah, untuk bahan-bahan kimia dalam setiap laboratorium terdapat ruangan khusus untuk penyimpanan bahan-bahan kimia tersebut. Nah, mari kita akan masuk ke dalam ruang bahan cairan dan juga bahan-bahan serbuk di dalamnya untuk melihat bagaimana penyimpanan bahan-bahan kimia tersebut. Mari kita simak. Ya, di lemari 12 ini merupakan penyimpanan untuk bahan-bahan kimia dengan sifat yang mudah terbakar. Nah, jadi untuk penyimpanan bahan-bahan kimia kita perlu menyimpan berdasarkan penggolongan dari sifat-sifat bahan kimia tersebut. Sifat-sifat bahan kimia perlu disimpan dalam satu rak yang memiliki sifat yang sama. Nah, contohnya di lemari ini khusus untuk penyimpanan bahan-bahan kimia yang mudah terbakar. Hal ini untuk menghindari terjadinya resiko reaksi yang tidak diinginkan antar bahan kimia dan agar minimalisir terjadinya resiko kecelakaan. Oke, nah untuk reaksi bahan-bahan kimia kita akan melihat beberapa contohnya. Untuk bahan kimia yang mudah terbakar, contohnya ini adalah aseton. Nah, aseton ini memiliki kode produksinya sebagai berikut dan ada jumlah liternya di dalam satu botol besar ini adalah 2,5 liter. Nah, ini adalah nama bahan kimianya yaitu aseton, dan di sini adalah keperluan untuk bahan kimia tersebut. Nah, aseton ini digunakan untuk keperluan analisis, di mana kajian-kajian biokimia yang memerlukan tingkat kemurnian yang tinggi dari reaksi-reaksinya agar memperoleh hasil yang akurat, maka sebaiknya menggunakan aseton yang kategori for analysis. Kemudian di sini bisa dilihat logo produksinya, yaitu diproduksi dari perusahaan Merck. Nah, maka di sini kami memberikan label yaitu 1.2, di mana 1 ini adalah kode untuk produsennya, yaitu produsen 1, dan 2 ini adalah botol kedua dari aseton dari Merck ini. Nah, selanjutnya ini ada logo dari sifat bahan kimia ini. Nah, untuk aseton ini memiliki 2 sifat, diantaranya adalah mudah terbakar dan iritan. Nah, karena 2 sifat ini merupakan sifat yang perlu diperhatikan, maka aseton ini kami masukkan ke dalam penyimpanan dengan sifat mudah terbakar, karena dari tingkat kebahayaannya sifat inilah yang perlu kita perhatikan sehingga menjadi penggolongan untuk kita simpan agar tidak terjadi resiko kecelakaan oleh reaksi yang menyebabkan aseton ini terbakar. Nah, selanjutnya ini ada kode tanggal yang menunjukkan ini adalah tanggal kadaluarsa dari aseton ini. Kita perlu perhatikan kode tanggal kadaluarsa dari setiap bahan kimia yang akan kita gunakan agar memperoleh hasil yang lebih baik dan akurat. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat contoh lain. Di sini dari bahan yang mudah terbakar ada N-heksan. Kita sama-sama lihat, N-heksan ini merupakan bahan kimia untuk keperluan analisis dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Ini adalah komposisinya. Bisa dilihat untuk N-heksan dengan kategori for analysis
tingkat kemurniannya itu tinggi, yaitu 99%. Nah, sedangkan sisanya terdiri dari campuran lainnya. Di antaranya ada air, bisa kita lihat di sini, air sebesar 0,005%. Nah, maka untuk kajian-kajian yang memerlukan tingkat kemurnian yang tinggi dari reagen-reagennya, maka digunakan N-hexan dengan kategori for analysis. Adapun N-hexan dengan kategori teknis. Nah, untuk kategori teknis ini, sifat atau tingkat kemurnian dari N-hexan ini lebih rendah dari N-hexan dengan kategori for analysis. Maka N-hexan untuk kategori teknis ini umumnya digunakan dalam kajian ekstraksi senyawa-senyawa aktif dari suatu bahan alam, dari tanaman misalnya, maka pelarut N-hexan yang digunakan bisa dari kategori teknis. Lalu kita lihat di sini untuk N-hexan ternyata terdapat beberapa sifat yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah mudah terbakar, beresiko mencemari lingkungan air, karsinogen, dan iritan. Maka dari keempat sifat ini sifat yang mudah terbakar inilah yang sangat berbahaya jika kita tidak simpan sesuai dengan sifatnya. Maka N-hexan ini disimpan pada lemari yang dengan kategori mudah terbakar. Ya, baik, contoh lainnya adalah metanol. Untuk metanol ini terdapat keterangan yaitu gradient grade for liquid chromatography. Maka metanol ini digunakan untuk keperluan analisis kromatografi cair. Contohnya untuk keperluan kromatografi menggunakan HPLC, di mana metanol ini dapat digunakan sebagai pelarutnya maupun sebagai fase geraknya dalam analisis HPLC. Nah, dengan sifat dari metanol di sini yaitu mudah terbakar, toksik, dan karsinogen, sehingga metanol ini dikategorikan ke dalam penyimpanan golongan mudah terbakar agar tidak terjadi reaksi dengan bahan lain atau dengan lingkungan sehingga mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Nah, untuk rak ini merupakan bahan-bahan kimia yang tidak memiliki sifat berbahaya atau dikategorikan, kita memberi labelnya no MSDS, yaitu artinya bahan-bahan kimia ini bersifat aman, tidak menimbulkan faktor risiko bahaya bagi kesehatan maupun lingkungan. Seperti itu, diantaranya adalah ada gliserin, ada apalagi di sini ada dimethyl sulfoxide untuk keperluan tertentu, dan buffer. Adapun salah satu jenis bahan kimia lain yang perlu kita perhatikan adalah contohnya dimethyl sulfoxide. Nah, dimethyl sulfoxide ini terdapat keterangan untuk keperluan khusus dari penggunaan bahan kimia ini, yaitu dimethyl sulfoxide dari bahan kimia ini merupakan kategori bahan kimia untuk penggunaan kajian sintesis DNA dan peptida. Sehingga kita perlu memperhatikan kategori dari setiap bahan kimia agar memperoleh hasil analisis yang sesuai dengan yang diharapkan. Oke. Baik, berikutnya kita akan melihat penyimpanan untuk bahan kimia yang termasuk ke dalam kategori beracun, mudah menguap. Nah, untuk reagen-reagen yang memiliki tanda toksik dan tanda lainnya, maka kami mengkategorikan penyimpanan bahan kimia tersebut ke dalam penyimpanan untuk kategori toksik.
Seperti itu, diantaranya contohnya adalah kloroform, di mana di sini memiliki sifat toksik dan karsinogen, maka dimasukkan ke dalam, disimpan dalam kategori toksik. Lalu kemudian ada jenis-jenis senyawa lainnya seperti ammonia solution, larutan dari amonia. Nah, berikutnya adalah golongan ketiga, yaitu golongan senyawa oksidator atau asam pengoksidasi. Nah, tanda dari bahan kimia tersebut bersifat oksidator atau pengoksidasi adalah sebagai berikut. Nah, jika ada tanda seperti ini, maka bahan kimia ini kami kelompokkan ke dalam kelompok oksidator. Jika ada sifat lain, maka kita utamakan sifat yang lebih berbahaya jika penyimpanannya tidak diperhatikan, yaitu adalah oksidator. Sifat lainnya diantaranya adalah korosif, seperti ini korosif, dan kemungkinan sifat-sifat lainnya yaitu korosif. Nah, contohnya yaitu adalah asam perklorat dan asam nitrat. Untuk agar mudah dikenali sifat penggolongan dari sifat bahan kimia ini, dalam sistem lab kami melabelkannya dengan perbedaan warna. Warna kuning untuk golongan oksidator, sebelumnya yaitu warna biru untuk senyawa beracun, dan yang sebelumnya berwarna merah untuk senyawa yang mudah terbakar. Sehingga bahan-bahan kimia ini jika ingin disimpan kembali setelah digunakan dapat lebih mudah diidentifikasi golongannya berdasarkan warna. Ya, selanjutnya adalah golongan keempat, yaitu bahan organik dan asam mineral. Untuk bahan organik dan asam mineral memiliki beberapa sifat. Di antaranya adalah bersifat korosif dan iritan. Contohnya adalah asam hidroklorik atau HCl. Lalu asam ACl juga. Sini keperluannya adalah untuk analisis. Untuk golongan bahan organik dan asam mineral, kami beri label berwarna putih. Maka di sini untuk label merek dan nomor tabung bahan kimia, yaitu kami langsung tulis di sini untuk label berwarna putih. Ya, adalah penyimpanan bahan kimia dengan sifat iritan, yaitu ditandai dengan label berwarna hijau, di mana ini satu ini merupakan label untuk merek pertama, yaitu Merck, dan satu berikutnya adalah untuk tabung ke satu dari merek tersebut. Dan contohnya dari senyawa iritan yaitu adalah propilen glikol dengan label 21, artinya ini adalah merek kedua yang kita miliki, yaitu dari Fisher Scientific Company. Dan kemudian ini adalah tabung pertama. Dan ada senyawa lain yaitu ada anilin dengan merek ke-1, yaitu merek pertamanya adalah Fisher Scientific Company untuk anilin, dan ini adalah tabung ke-3 dari merek tersebut. Ada kolin klorid dan lainnya. Nah, berikutnya ini adalah untuk penyimpanan bahan-bahan kimia yang memiliki sifat korosif. Contohnya adalah Folin Siocalce Phenol reagen, yaitu reagen untuk uji, yaitu reagen Folin Siocalce Phenol, di mana sifatnya itu adalah korosif.
Selanjutnya ini adalah penyimpanan untuk kategori karsinogen, yaitu bahan-bahan kimia yang memiliki logo tersebut maka kami simpan di sini. Jika tidak memiliki logo lainnya yang tingkat risikonya lebih berbahaya, maka kami utamakan penyimpanannya adalah pada golongan karsinogen ini. Contohnya adalah parafin, lalu ada etilen glikol dan lainnya, diklorometan dan lainnya.